Renungan Hari Selasa 14 September 2021. Pesta Salib Suci. Karena kasih Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan putranya di salib. Bacaan pertama diambil dari Kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, dalam madah-madah penyembahan yang diungkapkan pada perayaan Jumat Agung, salah satunya adalah Popule Meus, wahai bangsaku. Sang penyair lagu ini mengungkapkan betapa besar kasih Allah untuk memperhatikan bangsa Israel mulai dari perjalanan menuju tanah Kanaan, dibebaskan dari perbudakan Mesir, tetapi umat Israel sendiri tetap menyediakan salib bagi sang penebus. Syair lagu ini ingin membenarkan apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Inisiatif keselamatan manusia bukan berasal dari manusia sendiri, tetapi seutuhnya karena kasih Allah. Wujud kasih Allah kepada manusia dibuktikan oleh pelayanan Yesus yang penuh pengorbanan dan cinta. Ia harus merelakan dirinya menjadi sarana keselamatan bagi semua orang. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus terus terang mengungkapkan kebenaran itu bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ungkapan ini menunjukkan bahwa jalan untuk membawa keselamatan bagi manusia diperoleh melalui dua tindakan, yakni harus disalibkan dan harus percaya akan misteri penyaliban itu. Artinya, harus percaya bahwa salib merupakan jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan manusia. Hal lain yang ditekankan oleh Yesus adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bagi Yesus, peristiwa salib bukan peristiwa penghinaan, tetapi misteri agung belas kasihan Allah. Melalui peristiwa salib, Allah membuktikan kasih-Nya. Allah mau mewujudkan rencana keselamatannya kepada manusia. Maka syaratnya adalah Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Perdamaian mengalirkan dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah, tetapi seutuhnya karena kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan manusia. Allah menghendaki agar manusia mengalami keselamatan, kehidupan, dan kebahagiaan. Namun syaratnya adalah mereka harus percaya kepada Allah. Manusia harus percaya kepada Allah. Artinya, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat bagi manusia. Saudara-saudariku terkasih,
kehidupan kita sebagai orang Katolik terjalin erat dengan tanda salib. Bagi kita, tanda salib bukan tanda aib, bukan tanda penghinaan dan kematian, melainkan harus menjadi tanda iman, harapan, dan cinta kasih. Tanda kemenangan Allah atas dosa manusia. Maka dengan salib, Yesus Kristus mematahkan belenggu maut dan membawa terang kehidupan bagi manusia yang percaya kepadanya. Hari ini kita merayakan pesta salib suci. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu memandang salib sebagai sarana keselamatan Allah bagi kita, umatnya. Kita juga diajak untuk memberikan diri secara utuh, total seperti Kristus sendiri kepada Allah dengan sikap percaya sungguh, beriman sungguh, dan mengabdi kepadanya secara sempurna, serta mau menjadi sarana keselamatan bagi gereja dan sesama kita. Dengan sikap sederhana, hormat, penuh kasih, rela memberi bantuan, dan lain sebagainya. Inilah semangat hidup Yesus bagi kita yang perlu kita hidupi dan teladani, praktekkan dalam karya pelayanan sehari-hari.